Kembali lagi dengan saya Yohanes Florentinus Amapeka. Dengan NPM 203.108. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Upaya Pengembangan Katekesi di Indonesia. Jadi bukunya seperti ini. Nah, buku ini ditulis oleh Komisi Kata-Ketik KWI dan diterbitkan oleh penerbit Canisius. Jadi di dalam buku ini dikatakan bahwa pendidikan kata-ketik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam tugas perutusan gereja. Pada saat ini ada 16 perguruan tinggi pastoral yang terdiri dari 9 sekolah tinggi filsafat dan teologi atau biasa disebut STFT dan 7 lembaga kata-ketik. Dan perguruan-perguruan tinggi itu menghasilkan para pewarta yang tangguh. Di seluruh pelosok Indonesia itu selalu diakui. Maka dari itu gereja menyampaikan rasa hormat kepada mereka. Jadi di dalam buku ini juga memuat rangkuman tentang pertemuan antara lembaga pendidikan sarjana kata-ketik dan lembaga pendidikan sarjana teologi, di mana rangkuman itu dikemukakan agar pembicaraan tentang pelaksanaan dan pembinaan katekesi di Indonesia dapat mencapai sasarannya dengan baik. Nah, tujuan-tujuan yang dicapai tersebut juga diungkapkan dalam buku ini, antara lain mempererat hubungan antara lembaga pendidikan calon katekis dan lembaga pendidikan calon imam. Yang kedua, mengadakan analisasi bersama menyangkut pelaksanaan katekesi umat dan arah dasar katekesi. Di dalam pertemuan itu juga terdapat beberapa pertimbangan umum, yaitu yang pertama, katekesi perlu memperhatikan konsep sekitarnya, yakni di tengah mayoritas umat yang beragama lain. Terus yang kedua, katekesi juga diharapkan untuk dapat menyentuh hati umat, baik di kota maupun di desa. Nah, buku ini juga menyinggung tentang pembinaan pewartaan. Jadi menyangkut pembinaan pewartaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pemahaman materi dan pemahaman akan situasi sesama. Jadi di sini kita diharapkan untuk memahami materi terlebih dahulu sebelum kita mewartakan, dan kita juga harus menyesuaikan atau memahami situasi tempat kita akan melakukan pewartaan. Dan lembaga tinggi kata-ketik dan teologi harus saling bekerja sama. Nah, kalimat itu terdapat di dalam buku ini. Tujuannya dari kerjasama itu adalah agar pelaksanaan kata-ketik di lapangan berlangsung baik, karena sudah ada terjadinya kerjasama yang serasi antara para imam dan katekis. Jadi kerjasama itu harus diwujudkan dalam usaha, yaitu yang pertama, mencari upaya-upaya yang mendekatkan arah atau aspek pastoral pendidikan calon imam dan aspek pendidikan calon katekis. Upaya-upaya yang bisa kita dekatkan, misalnya lembaga pendidikan calon imam, lembaga pendidikan calon katekis, para imam, para katekis, serta komisi-komisi keuskupan dan seksi-seksi paroki. Yang kedua, memberi saran untuk mengatasi masalah masa depan katekis, terutama menyangkut identitas, spiritualitas, kesejahteraan, dan penempatan katekis. Jadi kesimpulan yang saya ambil dalam buku ini yaitu kiranya para pembaca atau para pendengar dapat sadar bahwa melakukan pengajaran mengenai Yesus Kristus adalah
tugas semua umat manusia, yaitu yang percaya kepadanya. Mengapa demikian? Karena di dalam buku ini mengatakan bahwa katekese juga bukan tugas dan karya melulu bagi para imam dan para katekis. Katekese merupakan karya bersama seluruh umat Allah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran para umat dan anggota-anggota gereja. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus bab 3 ayat 6, yaitu aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, maka dari itu kita perlu sesekali menanam benih-benih dan yakin bahwa Tuhan akan menumbuhkannya. Di medan pastoran juga demikian. Kita harus ada yang bertugas untuk menabur dan ada juga yang ikut terlibat dengan menyiram. Nah, dengan demikian hasilnya nanti bisa kita nikmati bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini, yaitu mereview buku. Jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.